Ini adalah merupakan video bagian kedua dari materi kelima tentang tingkatan strategi. Functional level strategis yang berikutnya adalah tentang financial. Masalah financial adalah masalah yang cukup penting dari suatu perusahaan. Kita perlu memprediksikan besarnya pengeluaran-pengeluaran yang akan datang. Kita perlu melakukan perencanaan dan juga melakukan evaluasi dari sumber-sumber dana yang ada. Tujuannya jelas adalah untuk memaksimalisasi nilai keuangan dari perusahaan. Banyak strategi yang bisa dipakai pada functional level strategis ini. Di antaranya adalah penataan struktur biaya atau yang disebut cost structure. Lalu juga ada financial risk, manajemen risiko. Lalu ada juga lower the cost of capital, biaya modal diperkecil. Jadi tujuan semua dari strategis pada financial sebetulnya adalah untuk efisiensi ya, dan juga untuk efektivitas agar dengan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit tentu saja profit yang didapatkan akan menjadi lebih besar. Functional level berikutnya adalah tentang research and development. Bagian dari research development itu akan mencoba untuk menginovasi produk menggunakan teknologi-teknologi baru. Tujuannya tentu saja adalah untuk pengembangan ya, sampai produk tersebut siap diluncurkan di pasar. Strateginya ada dua, technological leader, dia selalu menjadi pemimpin dalam produk-produk yang baru, atau technological follower, dia meniru mengikuti yang lain. Bagian research and development itu banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar. Ya. Mereka memiliki satu bagian tersendiri yang memang melakukan penelitian untuk pengembangan dari produk-produknya. Seperti Samsung itu memiliki pusat riset and development di Suwon, ya, di Korea sana, ya, di mana pusat riset and development itu mendatangkan peneliti-peneliti dari luar negeri yang diharapkan bisa memiliki ide untuk menghasilkan satu produk-produk inovasi-inovasi yang baru. Functional level berikutnya adalah logistik. Logistik adalah bagian yang cukup penting karena dia memegang perputaran produk masuk dan keluar. Ya. Kalau bagian logistik ini kacau, tentu akan menyebabkan konsumen tidak puas. Karena barang akan nyampai tidak tepat waktu. Demikian juga untuk barang-barang bahan mentah. Bila tidak ada di gudang, tentu saja proses produksi akan menjadi terhambat. Ya. Tujuannya memang untuk mencapai sinergi ya antara unit bisnis. Strateginya adalah centralization of logistic function, ya. Lalu ada juga outsourcing of logistic function. Jadi ada beberapa perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing untuk urusan logistiknya, karena mereka menganggap ini bukan core utama dari perusahaannya, sehingga mereka membutuhkan bantuan outsourcing. Functional level berikutnya, nah ini information system. Ya. Ini bagian yang cukup utama. Karena setiap bagian fungsional yang lain membutuhkan adanya information system. Ya. Sehingga kekacauan di sini akan mengakibatkan kekacauan di seluruh unit yang lain. Ya. Jadi cukup vital bagian ini. Tentu aja ada strategi-strategi yang digunakan. Kita menggunakan software-software ERP, lalu ada integrated information system, dan lain sebagainya. Proses bisnis yang dijalankan perusahaan memang khususnya sesuatu dijalankan dalam tingkat fungsional. Karena itu adalah sesuatu yang rutin dan sehari-hari. Gitu ya. Kita sekarang bicara tentang business division strategis. Ada dua strategis yang disebut lower cost strategic dan differentiation strategi. Diungkapkan oleh Porter sebagai Porter Generic Competitive Strategy sebagai berikut. Kalau saya mempunyai produk yang target pasarnya itu rendah, kemudian harganya rendah, kita berarti memiliki strategi yang disebut sebagai cost focus. Sebaiknya kalau pasar kita itu luas dan kita mempunyai harga yang rendah, maka kita dianggapnya sebagai leadership di dalam cost, ya, karena kita memimpin. Berikutnya, kalau kita memiliki target yang rendah, tetapi barang kita itu mahal, maka kita harus
memiliki strategi yang disebut fokus diferensiasi. Ya. Karena orang pasti harus memikirkan, dengan uang yang saya keluarkan, saya mendapatkan kegunaan apa? Kalau produk kita tidak memiliki diferensiasi, orang nggak akan beli, ya, karena harganya cukup mahal. Kalau target market kita itu luas, pro target, kemudian cost-nya itu higher, ya, kita perlu juga menggunakan strategi diferensiasi. Kembali, karena konsumen itu selalu membandingkan, dia kepingin kualitas bagus, harga murah, gitu ya. Nah, ketika produk kita memiliki harga yang cukup tinggi, maka kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda dengan produk yang lain. Sehingga konsumen ketika menghitung pengeluaran yang dia keluarkan dengan manfaat yang diperoleh, dia merasa manfaatnya cukup besar. Sehingga dia bersedia mengeluarkan kos yang tinggi. Corporate Organization Strategies dibagi menjadi beberapa. Ya, yang disebut Directional Strategies itu terdiri dari Growth, Stability, dan Retrenchment. Kemudian ada Parenting Strategies. Gambarnya sebagai berikut. Ya. Growth dibagi menjadi dua. Ada Concentration, ada Diversification. Kemudian Stability ada 3, dan Retrenchment. Baik, kita lihat satu persatu ya. Sekarang ke Growth Strategies. Pertumbuhan, strategi untuk bertumbuh. Ada dua macam, vertikal dan horizontal. Vertikal itu urusannya untuk supplier, untuk distributor, ya, menguasai fungsi-fungsi yang memang sudah ada ya di dalam suatu industri atau dalam suatu organisasi. Kalau horizontal grow itu adalah perluasan yang meliputi lokasi geografik, meningkatkan range produk, meningkatkan lokasi dari geografis untuk produk-produknya, dan lain-lain. Ya. Diversification ya adalah pencarian sinergi melalui grow ke dalam industri yang masih berhubungan. Ya. Contohnya saya sudah punya perusahaan sepatu, saya akan mengembangkan menjadi perusahaan kulit untuk nanti digunakan sebagai bahan mentah dari sepatu. Ya, jadi dalam industri yang masih ada hubungannya dengan industri yang saya miliki. Itu disebut concentric diversification. Sebaiknya kalau conglomerate diversification, saya memperluas industri saya ke dalam suatu industri yang tidak berhubungan. Saya punya pabrik sepatu, saya memperluas menjadi sebuah pabrik konveksi misalnya. Tidak ada relevansinya. Ya. Tapi boleh-boleh saja, ya, karena itu memang merupakan growth strategis dari sebuah industri. Tipe dari growth strategis sendiri bisa internal, yaitu perluasan operasi secara global maupun domestik, maupun eksternal. Kalau eksternal itu kita mengajak pihak lain untuk merger, ya, untuk akuisisi. Eksternal biasa dilakukan karena kita bisa mendapatkan biasanya untuk suntikan dana, ya, untuk ada keuntungan-keuntungan yang lain yang bisa dipakai agar industri kita menjadi lebih luas dan menjadi lebih maju. Berikutnya kita melihat dari sisi stability. Ya. Ada 3 strategi. Pause with caution strategi. Ya. Jadi melakukan strategi yang diam tetapi berjaga-jaga. Atau no change strategi. No change strategi sendiri juga merupakan stability strategis ya. Tidak ada strategi yang diambil, itu tetap suatu strategi. Jadi tetap berdiam diri, melihat situasi dan kondisi, melihat kompetitor, baru nanti kita melakukan strategi yang berikutnya. Atau profit strategi. Ya, strategi untuk mendatangkan suatu keuntungan. Ini ketiganya disebut stability strategi. Strategi yang stabil, yang tidak melakukan suatu strategi yang besar, ya, tapi yang tetap stabil. Kita sampai sekarang pada bagian yang ketiga, yaitu retrenchment. Retrenchment salah satunya adalah turnaround strategi. Ini adalah strategi yang berbalik 180 derajat. Misalnya ada pemotongan dari unit-unit yang ada, dibuat menjadi lebih simpel, lebih ringkas. Tentu aja di sini akan mengurangi tenaga kerja ya. Jadi tentu aja ada PHK dari tenaga kerja karena kita
lebih banyak menggunakan sistem, ya, di mana semuanya sudah tercomputerize. Ya. Nah, tentu saja ini membutuhkan suatu konsolidasi agar semua unit yang ada bisa berjalan dengan lebih baik. Captive company strategi, kita mulai bekerja sama dengan pihak luar. Ya, demi keamanan perusahaan, maka kita melakukan long term contract, ya, dengan pihak-pihak tertentu. Ya, karena kita mungkin merasa harus mendapatkan suntikan dana lebih. Seperti itu. Itu disebut captive company strategi. Sell out atau divestment strategi, ya kita menjual dari pabrikasi kita. Sebagian bisa, seluruh boleh. Nah, kalau bankruptcy atau liquidation gitu ya. Jadi ini adalah bagian terakhir dari minggu kelima tentang tingkatan strategi. Jangan lupa untuk melakukan tugas-tugasnya. Tugas ada pada file tersendiri dan jangan lupa untuk mensubmit di Classroom. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.